Selamat pagi, saudara yang terkasih. Salam sukacita bagi kita semua yang telah dipersatukan dalam Saren Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Senin 17 Oktober 2022, bersama saya, Ervin Dian Widiawati. Mari sebelumnya kita bersama menyapa Tuhan Yesus di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur pagi ini kami boleh bangun dan menikmati anugerah-Mu dengan nafas kehidupan yang baru. Sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat membaca, memahami firman-Mu. Tolonglah Tuhan untuk membuka telinga, hati dan pemikiran kami, agar kami tunduk dan mampu melakukan perintah-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Saudara, tema renungan pagi hari ini adalah kesabaran membawa pemulihan. Adapun ayat yang mendasari renungan kita terambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Sebuah kisah tentang keluarga Pak To dan Bu To yang memiliki 3 orang anak. Titi, anak kedua, sudah lama tidak berkomunikasi dengan baik dengan ibunya Bu To. Mereka berdua saling diam dan tidak peduli. Ada kepahitan yang dirasakan di hati Titi dikarenakan Bu To yang terlampau membanding-bandingkan dengan kakak dan adiknya. Mulai dari perawakan, dari prestasi, dari kegiatan, dari pencapaian, bahkan dari hal-hal remeh, bisa memicu pertikaian antara Titi dan ibunya. Hal tersebut menjadikan akar kepahitan di dalam hati Titi. Pun demikian yang dirasakan oleh Bu To. Bu To melihat bahwa Titi adalah anak yang keras, susah untuk dididik, tidak mau mendengarkan nasihat ibunya. Bu To merasakan bahwa semakin hari anak ini semakin menjauh. Karena kesedihan yang mendalam, Bu To akhirnya jatuh sakit, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Anak-anaknya bergantian menjaga dan merawat Bu To. Meskipun dalam diam, Titi pun melakukan tugas yang sama. Pak To dengan sabar menunggu dan merawatnya sambil mengisahkan kembali apa yang telah mereka alami selama berumah tangga. Pencapaian apa saja dan cita-cita apa saja yang belum tercapai. Hingga Bu To mengisahkan bahwa dia merasakan kesedihan di dalam hatinya pada saat membahas tentang anaknya Titi. Pada saat itu Pak To mengisahkan kepada Bu To bahwa selama di rumah sakit, Titi mengurus segala keperluan Bu To. Dari mulai mencuci baju kotor, menyiapkan makanan, membeli obat, bahkan membayar administrasi rumah sakit. Semuanya dilakukan Titi dengan ketulusan, meskipun dia diam. Bu To kaget, terharu, sekaligus ada rasa lega di dalam hatinya. Ternyata Titi tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang dia pikirkan selama ini. Dia masih mau mengasihinya,
dan melayaninya meskipun diam. Saudara, apa yang dialami oleh keluarga ini juga bisa terjadi di dalam keluarga kita. Tidak jarang di keluarga ada pertikaian, ada amarah, saling diam antara suami dan istri, saling kehilangan kasih antara orang tua dan anak, ataupun kehilangan rasa hormat terhadap orang tua. Karena ada luka batin, karena ada dendam di dalam hati yang tidak pernah dikomunikasikan dengan baik. Anak tidak pernah merasakan dicintai secara terhormat. Nah, di dalam surat Kolose ini sebenarnya Rasul Paulus menuliskan pada saat beliau berada di penjara. Setelah Rasul Paulus memperoleh informasi dari Epafras bahwa jemaat Kolose jatuh di dalam kekilafan yang serius, maka Rasul Paulus menuliskan nasihat manusia baru ini. Salah satunya adalah tentang kesabaran dan pengampunan. Kesabaran dalam menyikapi permasalahan, dalam pergumulan, dapat meredakan pertikaian. Kita harus bisa mengendalikan ego. Untuk mengampuni, kita harus bisa menahan diri, melihat dengan cara pandang orang lain, bukan melulu dengan cara pandang kita. Pengampunan dapat mengobati luka batin. Pengampunan membawa pemulihan, relasi yang baru, relasi yang lebih baik. Sebagaimana di dalam kisah ini, Buto bersabar, berdoa dan berpengharapan bahwa suatu saat anak ini dapat berelasi dengan baik kembali. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau? Jika kita mau, Tuhan pasti menolong. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, terima kasih untuk firman yang menyadarkan kami untuk terus berlatih menjadi manusia yang baru. Kiranya Tuhan menuntun kami, terlebih untuk kami dapat menguasai diri kami, menguasai ego kami, agar lidah bibir kami dapat memperkatakan hal yang baik dan membangun, dapat memperbaiki relasi, hubungan yang baru, yang saling mengasihi. Kami memohon Engkau melembutkan hati kami, agar kami dapat sembuh dari akar pahit yang kami rasakan, melepaskan pengampunan sama seperti Tuhan telah mengampuni kami. Kami memohon berkat-Mu Tuhan untuk keluarga kami, dengan berkat kemurahan-Mu. Kami juga mendoakan untuk setiap calon pengantin yang sedang mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Tuhan menolong mereka, memberkati segala persiapan yang mereka lakukan, sehingga pada masanya nanti mereka boleh dipersatukan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Pengampun kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi, saudara. Selamat hari Senin. Tetap sehat, tetap sabar, rukun dan sentosa. Selamat menjadi berkat.